Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diringkas oleh Dr. Ahmad bin Uthman al-Mazyad hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada faslun syurutud doa al-maqbul, tentang syarat-syarat doa diterima ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih aw ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a'i aw kana thamma mani'un min al-ijabah lam yahsulil atharu." Beliau mengatakan jika doa pada zatnya sendiri adalah doa yang tidak benar. Ini yang poin pertama. Poin kedua, atau yang berdoa tidak menghadirkan, mengkonektingkan antara lisan dan hatinya ketika sedang berdoa, itu tidak konsentrasi. Yang ketiga, au kana thamma mani'un minal ijabah, atau ada halangan yang menghalangi dikabulkannya doa, lam yahsulil athar, maka hasil doanya tidak ada. Ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan doa pada asalnya pasti dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini hukum asal. Hukum asal doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika doa tidak dikabulkan, berarti ada sesuatu yang salah. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Dan ini kembali kepada tiga kondisi. Pertama, doanya itu sendiri mungkin tidak tepat, tidak soleh, meminta hal yang tidak baik untuk dia, atau minta hal yang buruk untuk orang lain, atau doanya berlebih-lebihan, ya, doanya sendiri tidak tepat, maka Allah tidak kabulkan. Kalau doanya baik harusnya dikabulkan. Yang kedua, yang berdoa ternyata dia tidak konsen, dia kurang merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara hatinya dan lisannya tidak sinkron, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak mengkabulkan doa orang yang hatinya lalai, ya. Jadi banyak orang berdoa namun hatinya lalai. Minta tapi tidak serius, ya. Minta tidak merengek-rengek. Terkadang minta tidak diulang-ulang. Ya, ketika lisannya berbicara sesuatu, hatinya entah kemana. Ya, seperti ini susah untuk dikabulkan. Susah untuk dikabulkan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bisa jadi yang berdoa tidak ada sinkronisasi antara hati dengan lisannya ketika doa. Atau yang ketiga, bisa jadi doanya sudah baik, dia pun sudah konsentrasi berdoa, memenuhi adab-adab berdoa, namun ternyata ada penghalang yang menghalangi doa dikabulkannya doa tersebut. Ya, penghalang, berbagai macam penghalang. Bisa jadi dia bermaksiat, bisa jadi dia makan yang haram. Bisa jadi doa tersebut mungkin tidak pantas untuk dikabulkan baginya, karena kalau dikabulkan maka akan bawa mudarat kepadanya, atau hal-hal yang lain. Sehingga seakan-akan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika kita berdoa dan doa tidak dikabulkan, bukan salah doanya, tapi hendaknya kita mengoreksi diri kita. Mungkin kita ada yang salah. Mungkin kita kurang ikhlas. Mungkin kita kurang dalam berdoa, kurang merengek-rengek. Mungkin kita ketika meminta kurang berharap, ya, sekedarnya doa asal-asalan saja, ya. Ya, sehingga ketika tidak dikabulkan, kesalahan ada pada diri kita. Bukan janji Allah yang keliru. Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah tentu Maha benar. Shadaqallahul azim. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ketika tidak dikabulkan, kita yang harus kita koreksi, ya. Kita yang koreksi. Mungkin waktunya kurang pas kita berdoa. Berdoanya mungkin asal-asalan.
pikirannya kemana-mana, ya. Doanya mungkin karena ketamakan, macam-macam lah hal yang harus kita kurang tawakal kepada Allah. Doanya mungkin kita coba-coba, siapa tahu dikabulkan, siapa tahu enggak. Semua itu menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya kondisi dikabulkannya doa tidak selalu dikabulkan. Seorang terkadang dikabulkan, sekarang tidak. Tergantung kepada kondisi kita dalam berdoa. Karena doa kadang kondisi kita kondisi yang paling bagus, terpenuhi secara segala syarat doa, maka dikabulkan. Dalam kondisi lain kita kurang, ya, syarat-syarat tersebut tidak kita penuhi. Sehingga seorang, dan kita alami dalam kehidupan kita, terkadang doa kita langsung dikabulkan, terkadang tertunda, terkadang tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Itu semua kembali pada kondisi kita yang berubah-ubah. Tidak ada salah dalam doanya. Allah yang diminta adalah Maha Murah, Maha Baik. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang penuh dengan kekayaan, tidak ada susahnya untuk berikan kita secercah sedikit dari kekayaannya. Tidak ada sulit bagi Allah. Berarti yang salah adalah kita. Yang salah adalah kita, atau tadi mungkin doanya tidak pas buat kita, kalau dikabulkan akan bawa mudarat kepada kita. Ya. Seperti saya kemarin pas hajian ada yang bilang, "Ustaz, ada teman yang nitip doa supaya diangkat jadi pejabat. Bolehkah saya berdoa dengan bimbingan?" Saya bilang jangan. Berdoa saja, semoga Allah berikan terbaik bagi dia. Karena belum tentu kalau dia jadi pejabat lebih baik bagi dia, belum tentu. Tidak semua pejabat kemudian bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa jujur, tidak semua. Bisa jadi orang jujur ketika menjalankan tugas berubah, pikirannya, orientasinya berubah, dan banyak hal. Maka berdoalah kepada Allah yang terbaik buat dia. Kalau memang dia baik jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat. Kalau enggak, maka enggak, ya. Jadi maksud terkadang kita minta sesuatu yang menurut kita baik, tapi menurut Allah, Allah tahu itu tidak baik buat kita. Maka senantiasa kita husnudzan kepada Allah. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya jika doa kita tidak terkabulkan setelah kita berdoa dan berdoa, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Mungkin masih ada yang haram yang kita makan. Mungkin kita malas-malasan berdoa, mungkin berdoanya hanya sekedarnya, tidak diulang-ulang, ya, atau yang lainnya, ya. Baik, berikutnya Imam Al-Qayyim berkata, "Wa laqad dallal aqlu wan naqlu wal fitaru." Akal telah menunjukkan, demikian juga nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan, wal fitaru jamak fitrah, yaitu fitrah manusia juga telah menunjukkan, ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya bertaqarrub kepada Rabbul Alamin, wa talaba mardatihi, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal birra wal ihsan, berbuat kebajikan dan berbuat kebaikan, ila khalqihi, kepada makhluk-makhluk Allah, min a'zami al-asbabil jalibati likulli khair, merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan segala kebaikan. Wa addaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr, dan sebaliknya, yaitu jauh dari Allah, maksiat, berbuat buruk, kezaliman kepada orang lain, merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan segala keburukan. Al-jalibati likulli syarrin. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi. Dan tidaklah kenikmatan-kenikmatan didatangkan kepada seseorang, dan tidaklah bencana-bencana ditolak dari seorang seperti dengan karena ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, wal ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan di antara sebab dikabulkannya doa adalah ketaatan. Seorang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mudah dikabulkan. Bahkan dia tidak berdoa pun Allah akan berikan kecukupan baginya. Bukankah Allah berfirman, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi. Meskipun dia tidak berdoa, Allah kasih, apalagi dia berdoa. Ketika dia bertakwa kepada Allah, akan ada solusi. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, dalam saya pernah baca satu perkataan beliau, jika ada seorang menghadapi masalah, tidak ada solusi, ketakwaannya bermasalah. Dia harus ngecek ketakwaan dia. Mungkin dia kurang ikhlas. Mungkin ibadahnya pas-pasan, sekedarnya. Mungkin dia kurang baca Quran. Mungkin dia kurang salat malam. Mungkin dia kurang salat sunnah. Kalau harusnya ada solusi, dan itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Bukan cuma itu aja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki itu banyak berupa harta, berupa kelapangan, berupa ketenangan, berupa kebahagiaan, keteraman yang tidak dia duga-duga. Syaratnya dia bertakwa. Apalagi kalau dia gabungan bertakwa kepada Allah, kemudian mencari keridhaan Allah, selalu dia mencari keridhaan Allah. Allah suka enggak seperti ini, saya kerjakan. Allah enggak suka, saya tinggalkan. Selalu dalam kehidupannya orientasinya bagaimana keridhaan Allah. Allah ridho enggak? Allah ridho, saya kerjakan. Allah enggak ridho, saya tinggalkan. Selalu begitu. Allah ridho, saya kerjakan. Allah tidak ridho, saya tinggalkan. Dan ini harus menuntut seorang punya ilmu untuk mengetahui mana keridhaan Allah dan mana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yang ketiga, ihsan al-bir wal ihsan ila khalqihi, berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia. Jika digabungkan ketakwaan, taqarrub kepada Allah, mencari keridhaan Allah dengan berbuat baik kepada makhluk, maka mudah sekali doanya dikabulkan. Mudah sekali doanya dikabulkan, ya. Oleh karenanya orang yang paling mewujudkan hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar perkataan Ibnu Qayyim, tidaklah nikmat Allah mudah didatangkan dan tidaklah bencana mudah ditolak dengan sebab terbesar seperti taat kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa duga apa bencana yang akan berhadapan dengan kita. Banyak sekali pernak-pernik kehidupan. Dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, dalam rumah tangga kita sendiri, dalam bertetangga, kemudian dalam pendidikan misalnya, kemudian banyak hal dalam perdagangan, dalam ekonomi kita, banyak masalah. Kalau kita mau cari solusi satu persatu sulit. Otak kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Terus gimana? Tinggal bertakwa bersama orang lain sambil berusaha berdoa. Maka sangat mudah Allah kabulkan doa kita terkait dengan apa yang kita hadapi. Bahkan saya katakan, kita pun tidak berdoa atau doa kita kurang tapi kita selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan solusi bagi kita. Sekali lagi, siapa yang menghadapi masalah tidak ada solusi, dia kurang takwa. Dia kurang takwa. Seandainya dia bertakwa, pasti ada solusi. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada solusinya. Saya sering sampaikan ayat ini. Ayat ini Allah turunkan dalam surat namanya surat Talaq, surat perceraian. Dan kondisi paling berat dihadapi oleh seorang lelaki pun wanita, kondisi cerai. Itu kondisi paling berat dalam kehidupannya, lebih daripada masalah ekonomi, lebih dari masalah tetangga, lebih masalah paling berat masalah perceraian, apalagi dia punya anak kemudian ribut cerai. Kondisi paling berat. Namun kebanyakan orang ketika menghadapi perceraian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak menjalani aturan-aturan. Tilka hududullah, aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam menceraikan ataupun tatkala diceraikan. Sehingga akibatnya tidak ada solusi. Akibatnya tidak ada solusi. Seandainya mereka meskipun harus bercerai tapi di atas ketakwaan kepada Allah, maka ada solusi. Baik bagi sang lelaki maupun bagi sang wanita. Kenyataan yang ada hampir-hampir tidak ada solusi. Kenapa? Tidak menjalankan aturan-aturan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini terkait masalah perceraian dan itu perkara yang paling pelik dihadapi oleh seorang, maka berlaku dengan yang lainnya juga. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah bertetangga, masalah ekonomi, masalah orang tua, masalah dengan kakak dan adik, masalah dengan ashar, dengan ipar-ipar kita, kalau kita jalan dengan ketakwaan kepada Allah, pasti ada solusi. Jadi selain seakan-akan Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberi isyarat, selain engkau memenuhi syarat-syarat doa, adab pada doa, tambahkan ketakwaanmu dan berbuat baiklah kepada orang sesama, kepada orang lain. Niscaya doamu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada pasal berikutnya. Ada pembahasan menarik yang terdapat dalam kitab Da'wah atau Jawabul Kafi yang asalnya bukan mukhtasarnya, ini kan mukhtasar kita baca. Tentang Ibnu Qayyim bahas tentang bahwasanya doa adalah sebab utama untuk meraih keberhasilan ya. Ya, sebagaimana makan sebab utama kenyang, minum sebab utama untuk menghilangkan dahaga, nikah merupakan sebab utama untuk punya anak, mencari kebahagiaan sakinah dalam mawaddah dalam kehidupan rumah tangga, maka doa adalah sebab utama untuk meraih cita-cita kita ya, meraih cita-cita kita.
Ya, sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berkata, eh, la yarudul qadar illa doa atau la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir seperti doa. Ini mau ditafsirkan dengan tafsiran bahwasanya doa punya efek yang sangat kuat dalam menghasilkan suatu cita-cita atau keinginan seorang hamba. Maka jika seorang sering berdoa, maka adalah hamba yang bahagia. Ya, sering berdoa, sering menggantungkan hatinya kepada Allah. Maka seorang sedikit-sedikit biasakan dirinya untuk berdoa kepada Allah. Dan itu yang dijalankan oleh Nabi SAW. Nabi dalam aktivitas apapun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bangun tidur, keluar rumah, masuk pasar, masuk masjid, keluar masjid, ketemu musuh, dimanapun sampai balik tidur lagi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka seorang jangan lupa senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah, itu ada kebahagiaan. Orang kalau selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, dia akan tentram. Kenapa dia menggantungkan hatinya kepada tempat bergantung, yaitu Rabbul Alamin yang segala urusan berada di tangannya. Maka doa adalah sebab utama, sering kita ulang-ulang, adalah aqwasilah, senjata yang paling kuat agar kita bisa meraih keberhasilan. Maka jangan meremehkan doa. Sebagian orang doa adalah senjata terakhir. Salah. Doa itu senjata pertama yang harus kita lakukan. Dan banyak ya pengalaman-pengalaman hidup ya. Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, Allah kasih kita pengalaman sehingga kita bersandar kepada Allah, maka ada solusi-solusi yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan, faslun al-farqu baina husnil dhanni wal gurur. Perbedaan antara berbaik sangka dengan terpedaya. Antara berbaik sangka dengan terpedaya. Ya. Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menjelaskan tentang orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan tapi dia santai saja. Dia mengatakan Allah Maha Pengampun, tenang aja. Rasulullah SAW tentu tidak ingin ada umatnya yang masuk neraka. Kita insya Allah semua masuk apa? Surga. Sehingga menggampangkan maksiat dengan alasan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim ingin bahas ini adalah kesalahan ya. Bahwasanya jika seorang terjerumus dalam maksiat, ini salah satu penghalang dikabulkannya doa. Maka hendaknya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia terpedaya dengan bergantung pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu dia mendapatkan rahmat Allah tersebut ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata. Ya. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Taib, apakah semua mendapat rahmat Allah? Kata Allah, tidak. Setelah itu Allah lanjutkan, fasa'aktubuha. Aku akan tulis, tetapkan rahmatku tersebut lil ladzina yattaqun, kepada orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat, dan membayar apa? Zakat. Tidak semua orang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ampunan, kasih sayang ya. Seorang melakukan maksiat berulang-ulang dan tenang, Allah Maha Pengampun, masuk surga tenang saja ya. Apa sih dosa kita dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini orang sebenarnya orang yang terpedaya. Baik, kita bacakan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamih." Banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh bersandar terhadap rahmat Allah dan ampunannya dan kebaikan Allah. Wa dhayya'u amrahu wa nahyahu. Sementara mereka melalaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Wa nasu annahu syadidul iqab. Mereka lupa bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Hukumannya sangat keras. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan bahwasanya jika Allah telah menurunkan siksaannya, tidak ada yang bisa menolak siksaannya dari orang-orang yang berbuat dosa. La yuraddu ba'su, itu tidak tertolak siksaannya, 'anil qaumil mujrimin, dari orang yang pendosa. Kalau sudah turunkan, tidak ada yang bisa menghalangi siksaan Allah. Wa min i'tamada 'alal afwi ma'al israr fa huwa kal mu'anid. Maka siapa yang bersandar kepada ampunan Allah sementara dia terus-menerus bermaksiat, maka inilah pembangkang. Ini adalah apa? Pembangkang. Orang yang bersandar kepada rahmat Allah, yang berusaha beribadah, berusaha
bertakwa, itu yang bersandar kepada rahmat Allah. Adapun dia Allah Maha Pengampun tapi dia terus bermaksiat, dia terus melanggar perintah Allah, terus melakukan larangan Allah, maka ini adalah magrur, dia telah terpedaya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil perkataan para salaf ya, perkataan para salaf. Jadi Ibnu Qayyim membuat permisalan seperti hamba yang kabur. Hamba yang kabur dari majikannya. Kemudian kabur, semakin bangkang, disuruh balik enggak balik-balik. Kemudian dibilang Tuanku Maha Pengampun. Tuanku baik. Ya malah diajar sama majikannya. Kita punya pembantu kabur balik, enggak. Tenang, nanti majikan baik. Enggak. Tapi kalau baik nangis-nangis pulang, itu baru mungkin disayang sama majikan. Tapi kalau kabur, bawa hal ini melanggar, gimana? Terus dia merasa akan dimaafkan oleh majikan, ini magrur ya, dia terpedaya. Qala Ma'ruf, berkata para salaf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlan wal hamaq. Engkau berharap rahmat dari zat yang kau tidak taat kepadanya. Inilah bentuk khidlan, yaitu kehinaan dan kebodohan. Ya, khudlan yaitu Allah tidak beri taufik kepada engkau, namanya khudlan. Engkau ditinggal. Yang benar engkau berharap rahmat dari orang dari zat yang kau taat kepadanya, itu baru benar. Berharap rahmat dari zat yang kau taat kepadanya. Adapun kau berharap rahmat dari zat yang kau membangkanginya, gimana? Enggak logis. Ini kebodohan. Ya, kebodohan. Ya. Berharap rahmat dari zat yang kau membangkang kepadanya. Semua perintah dilanggar, semua larangan dikerjakan. Terus berharap rahmatnya, ini adalah kebodohan. Wa kana yaqul, Ma'ruf juga berkata, inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Ada suatu kaum yang mereka dilalaikan dengan angan-angan bakalan diampuni. Ngapain Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Jadi mereka hanya melihat dalil-dalil tentang Allah Maha Pengampun, tidak melihat dalil-dalil bahwasanya Allah syadidul iqab, ya. Kata Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim, dalam surat Al-Hijr. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, wa anna adzabi, sungguhnya azabku huwal adzabul syadid. Huwal adzabul syadid, ya. Sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka ada suatu kaum yang mereka terlalaikan dengan angan-angan diampuni. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubah, sehingga mereka akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa bertobat. Kata mereka, enggak perlu taubat. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Enggak usah taubat, nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, la anni uhsinu dzan bi rabbi. Kenapa li anni uhsinu dzan bi rabbi? Kenapa kau tidak bertobat? Saya husnudzan. Husnudzan, selesai. Allah Maha Pengampun, ya Allah ampuni saya, tidak perlu saya minta ampun, Allah sudah ampuni. Ya. Hanya melihat sebagian dalil, ya. Wa kadzaba, kata Ibnu Qayyim, dia dusta. Lau ahsana dhanna la ahsanal amal. Kalau dia berbaik sangka, tentu dia akan beramal yang baik. Ya. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, tentu dia akan beramal yang baik, ya. Harusnya demikian. Kalau dilihat ayat-ayat Allah mengatakan siapa yang begini aku azab, siapa yang begini masuk neraka. Kalau husnudzon harusnya Allah ini benar, tidak salah, ya sudah, harusnya dia meninggalkan maksiat. Siapa yang melakukan ketaatan masuk surga. Kalau dia husnudzon sama Allah, harusnya dia jalankan perintah, jauhi larangan. Bukan sebaliknya. Husnudzon malah melanggar perintah, melakukan larangan. Ini bukan husnudzon, suudzon. Berarti Allah ngawur, semua yang Allah sampaikan enggak benar semuanya. Kalau dia tahu Allah Sadaqallahul azim, Allah Maha benar, harusnya apa yang Allah sampaikan ketaatan maka dia husnudzon, dia jalankan. Apa yang Allah larang maka dia tinggalkan. Bukan sebaliknya. Ini husnudzon yang keliru. Justru ketaatan dilanggar, kemudian larangan dikerjakan. Maka setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil. Kalau dalam buku aslinya banyak sekali Ibnu Qayyim, mungkin puluhan dalil, banyak sekali. Bahwasanya pelaku maksiat masuk neraka itu banyak. Maka jangan husnudzon tidak pada tempatnya. Jangan husnudzon tidak pada tempatnya, ya. Banyak orang-orang yang
beriman tapi melakukan maksiat akhirnya masuk neraka jahanam. Di antara dalil yang banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini kita nukilkan 2 atau 3 ya. 3 di sini disebutkan. Yang pertama, waqad tsabata fi sahihain, dalam sahihain Sahih Bukhari Sahih Muslim min hadithi Usamah bin Zaid, dari hadis Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Usamah bin Zaid, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkanlah seorang pada hari kiamat kelak, seorang lelaki fayulqa finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, maka kemudian usus-ususnya keluar dari duburnya. Kalau bahasa kita fatandaliku itu brojol, apa? Keluar gitu, tiba-tiba keluar. Apa bahasa Jawanya? Brojol ya? Benar yang brojol. Kalau bahasa Jogja metu. Brodol ya, gitu. Itulah. Jadi tiba-tiba keluar dari duburnya dengan cepat. Brojol. Kemudian ususnya tersebut fayaduru finnari kama yadurul himar birohahu. Maka ususnya tadi membuat seperti tali, membuat dia putar-putar di neraka. Sebagaimana himar, keledai atau dongki yang memutar alat penggiling gandum. Ada batu, dikasih kayu, kemudian himar mutar itu untuk menggiling apa? Gandum. Dia mutar-mutar pakai tali ususnya, mutar-mutar. Ini perumpamaan yang sangat buruk ya. Ususnya merojol, kemudian dia seperti himar. Himar itu apa? Allah kamathil himar yahmilu asfara. Allah menyamakan orang Yahudi seperti himar-himar yang memikul buku-buku yang banyak. Semakin banyak buku semakin memberatkan dia. Dia enggak tahu baca buku tersebut. Itu orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, seperti itu. Ilmunya banyak, ngaji melulu. Ibu-ibu mengaji pagi, siang, malam tapi tidak diamalkan. Bapak-bapak juga demikian ya. Oleh karenanya disamakan seperti himar orang ini. Siapa orang ini? Kok muter-muter di neraka? Jadi heboh. Fayutifu bihi ahlun nar. Maka akhirnya penghuni neraka pada ngumpul semua. Ini bikin heboh di neraka. Siapa itu? Terkenal dia rupanya. Dia masyhur. Orang semua pada penghuni neraka pada ngumpul dia. Ternyata dia ustaz. Ternyata orang ini apa? Ustaz. Fayaqulun, maka mereka berkata kepadanya, ya fulan ma asabaka? Wahai fulan, apa yang telah menimpamu? Kok bisa di sini sama kami? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau yang pernah dulu menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Maka dia akui. Fayaqulu kuntu amurukum. Benar. Saya dulu perintahkan kalian bil ma'ruf wala atih, namun aku tidak kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, justru aku melakukannya. Subhanallah. Ini lihat contoh gimana pelaku maksiat menghusnudzon kepada Allah, sementara ini ustaz yang ilmunya kalau masalah rahmat Allah dia lebih tahu daripada kalian. Dia pun masuk neraka jahanam. Husnudzon dia tidak bermanfaat, membuat dia masuk neraka jahanam. Jadi heboh di neraka, orang-orang semua kemudian mendatanginya bingung, ini orang kok salah kamar atau gimana, kok masuk ke sini? Ternyata dia ustadz yang diadab gara-gara memerintahkan apa yang tidak dia kerjakan, kemudian melarang apa yang dia kerjakan. Dan ini hadis yang mengerikan bagi para dai. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu azimu. Kata seorang penyair, apakah kau melarang dari suatu perangai sementara kau melakukannya? Sungguh aib ya jika kau melakukan demikian. Kau larang malah kau yang melakukannya. Orang lain kau larang, kau sendiri melakukannya. Dan betapa banyak seperti ini, dai-dai yang seperti ini. Pandai menulis status, pandai memberi nasihat, tapi dia sendiri melanggar apa yang dia nasihati. Dia melarang orang untuk melakukan ini dan itu, sebenarnya dia melakukannya. Kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nasibnya seperti lelaki ini, ustaz yang dipermalukan dalam neraka jahanam, dia putar-putar seperti himar. Putar-putar enggak berhenti. Orang-orang melihatnya, berbicara dengannya, dan dia mengakui kesalahannya. Ini contoh, siapa yang lebih tahu tentang rahmat Allah daripada sang ustaz. Ustaz lebih tahu, tapi dia justru masuk apa? Neraka jahanam. Husnudzonnya kepada Allah tidak pada tempatnya dan tidak menyelamatkannya. Maka seorang jangan meremehkan apa? Maksiat. Jangan meremehkan maksiat. Hadis berikutnya, maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu, ini kajian khusus ibu-ibu ya. Saya pernah dapat kasus di ada seorang polisi. Saya sering cerita hal ini.
Ada seorang polisi datang kepada saya. Mungkin pangkatnya sudah tinggi, kemudian minta ngomong pribadi sama saya. Kemudian saya ngomong sama dia, nangis. Ini polisi nangis, tumben ya. Nangis bukan apa, nangis katanya istrinya membangkang. Tidak mau sama dia, tidak mau diajak jalan bareng, tidak mau tidur bareng, membangkang. Padahal sudah dibelikan mobil, sudah dikasih uang bermiliar-miliar. Ini kisah nyata, artinya saya dapat langsung. Terus saya bilang, Pak, dia sambil nangis, saya bilang, Pak, Bapak istrinya suruh ngaji, Pak. Iya, dia kenal Ustadz, dia panitia pengajian. Wah, ini salah ngaji nih begini. Saya tidak pernah ngajarkan demikian, Pak. Panitia pengajian. Saya bilang suruh dia ke sini. Akhirnya berapa lama kemudian, alhamdulillah saya lagi jalan kaki. Saya lihat dia jalan kaki sama istrinya. Dia sudah senyum-senyum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak tahu istri yang itu apa istri yang baru, saya enggak tahu. Tapi yang itu istri yang itu yang bermasalah itu. Maksud saya, orang ngaji terkadang tidak membuat dia selamat. Tidak membuat dia apa? Selamat kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Percuma ya. Saya tadi pagi sudah sampaikan di Masjid Jamil Rahman tentang bagaimana penghuni surga ketika ingin menolong teman-temannya di neraka jahanam. Kemudian mereka datang kepada Allah untuk minta izin diberi syafaat. Mereka berkata, "Ya Rabbana haula'i ikhwanuna kanu yahujjuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana." Ya Allah, itu teman-teman kami di neraka. Dulu salat bareng kami. Dulu puasa bareng kami. Dulu hajian bareng kami. Bayangkan hajian masuk apa? Neraka. Jadi kita ini berusaha bertakwa kepada Allah sambil husnudzan. Bukan maksiat kepada Allah kemudian apa? Husnudzan. Ya. Kalau ada yang orang utama untuk diselamatkan oleh Allah adalah ustadz ini. Ternyata ustadz ini malah masuk neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Waliyadzubillah. Ya, maka harapan saya kepada para ibu-ibu ketika belajar teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak, kepada suami, kepada orang tua, kepada saudara. Ini pengajian untuk ibu-ibu ya. Karena jika tidak maka akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi hadis yang kedua yang juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebenarnya puluhan ya, kalau saya tidak salah banyak sekali dibawakan dalam kitab aslinya, bukan mukhtasar. Tapi ini dipilih oleh sang mukhtasir. Peringkasnya hanya memilih beberapa. Sebenarnya banyak hadis-hadis tersebut tentang bagaimana orang ghibah masuk neraka, bagaimana Nabi masuk neraka, banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kita harus takut kepada Allah. Ya. Jangan husnudzon kecuali kalau kita berusaha bertakwa kepada Allah. Adapun kita maksiat sama Allah Maha Pengampun tidak bertobat, ini salah. Kalau kita bertobat baru kita husnudzon. Tapi kalau enggak bertobat, husnudzon yang tidak pada tempatnya. Tapi fil musnad dalam musnad Imam Ahmad aidan min hadits Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu qaal dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu berkata iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Ya, hati-hatilah kalian waspadalah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Sungguhnya dosa-dosa yang diremehkan tersebut akan berkumpul pada seorang kemudian membinasakannya. Kemudian membinasakan. Jadi masalahnya kita menyepelekan dosa ini masalah besar. Kita menyepelekan dosa kecil ringan-ringan kita mandang, kita cuekin, kita tidak istighfar, lihat berita perempuan buka aurat kita enggak istighfar sama sekali, enggak istighfar. Karena kita enggak merasa itu apa? Dosa. Kita ngirim di WhatsApp, grup WhatsApp ada cerita-cerita lucu tapi ternyata di situ ada aurat terbuka, kita cuek-cuek saja, ya. Kita menggibah sana, menggibah sini, kita cuek-cuek saja. Kita merasa sepele. Toh kita tidak mencuri, toh kita tidak membunuh, toh kita tidak bakar menyan, tidak nyembelih untuk selain Allah. Sehingga kita menggampangkan. Ada dua permasalahan. Permasalahan pertama, sebagian dari dosa-dosa yang kita remehkan tersebut ternyata dosa besar, itu masalah. Ada sebagian dosa-dosa kita anggap sepele, ternyata dosa besar. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu 'alaikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata seorang sahabat, sungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang di mata kalian lebih ringan daripada sehelai rambut. Ringan, kalian anggap sepele. Kami di zaman Nabi menganggap itu adalah dosa-dosa yang membinasakan.
Kami menganggap itu dosa-dosa yang mau membinasakan. Artinya di sana dosa-dosa yang besar dianggap sepele. Ini banyak ya. Dianggap sepele. Kezaliman sekarang merajalela banyak. Dianggap sepele. Ya. Banyaklah maksiat-maksiat yang dilakukan dianggap sepele. Kalaupun perkara tersebut dosa-dosa kecil, ini juga berbahaya. Dosa-dosa kecil kalau berulang-ulang, apalagi banyak berkumpul, maka akan membinasakan seseorang. Ya, maka dikatakan dalam sebagian riwayat, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. La kabirata ma'at taubah wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau orang bertobat, tidak jadi besar karena dia bertobat, dan tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Masalahnya kita menyepelekan apa? Dosa-dosa. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-mu'min, seorang mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal, yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin kalau melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, yang gunung tersebut suatu saat akan bisa menimpanya. Dia takut, khawatir. Ya, dia takut akan dosa yang dia lakukan. Kata Allah kepada Nabi, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini takut dengan adab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah. Nabi disuruh ucapkan demikian. Wal munafik, adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin mara ala anfihi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat depan hidungnya dan dia ginian, dia sepelekan. Sepele, enggak ada masalah. Menyepelekan dosa-dosa. Ya. Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak ada dosa yang disepelekan. Dosa kecil, dosa besar tidak ada yang disepelekan. Dia selalu waspada. Dia selalu waspada. Betapa banyak dosa-dosa besar dimulai dari dosa-dosa yang kecil yang dia sepelekan. Ini awal dari kebinasaannya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Itu dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Dosa kecil tersebut terkumpulkan, seorang melakukannya berulang-ulang dengan berbagai macam dosa-dosa kecil, berkumpul akhirnya membinasakannya. Kemudian Rasulullah SAW berikan perumpamaan. Wa daraba lahunna Rasulullah SAW mathalan. Ibnu Al-Qayyim Rasulullah SAW kemudian memberikan perumpamaan tentang seperti ini. Kamathil qaumin nazalu ardha falatin. Seperti suatu kaum yang mereka singgah di suatu tempat terbuka. Fahadara sani'ul qaum. Maka tiba saatnya mereka masak. Mereka ingin sani' membuat makanan. Faja'ala rajulu yantaliqu fayaju'u bil ud. Maka ada seorang datang bawa satu batang atau satu kayu kecil untuk nyalakan api. Kalau satu kecil bawa, enggak ada pengaruh. Kecil, satu apa? Kalau lihat satu persatu, remeh. Bagaimana mau nyalain? Kapan masaknya? Bawa kayu kecil kemudian bawa taruh di bawah kompor, kapan nyalanya? Wa rajulu yaji'u bil ud. Satu lagi datang bawa apa ini? Tetapi kalau rame-rame bawa, jadi banyak kayu, hatta jama'u sawadan, sampai kemudian banyak kayu yang kecil-kecil tersebut. Wa ajjaju naran, kemudian mereka nyalakan api, fa amdaju ma qadhafu fiha, maka semua yang diletakkan di situ akan menjadi masak atau menjadi terbakar karena apinya kebesaran. Nah, kira-kira demikian dosa. Kalau kita lihat satu persatu kelihatannya sepele. Lihat mungkin pembawa berita perempuan terbuka jilbab, kita dosa kecil. Memang dosa kecil, bukan dosa besar. Melirik sih ya dosa kecil. Tapi kalau sering melihat nonton film Korea 2 jam gimana kecil? Ada deh. Repot. Melihat wanita juga wajib tundukkan pandangan. Melihat film-film akhirnya dia enggak sepele, akhirnya jadi besar. Maksudnya ini sedikit berkumpul akhirnya membinasakan seseorang yang dianggap sepele. Maka jangan seorang melakukan dosa-dosa kemudian dia husnuzon tidak pada tempatnya. Kecil-kecil santai aja. Ternyata dia telah mengumpulkan banyak sekali dosa kecil sehingga dosa kecil tersebut akhirnya membesar menjadi api yang menyala yang bisa menghanguskan dirinya. Maka seorang waspada, dalam hidup ini hidup cuma sekali. Kita buang-buang umur melihat yang haram ya. Sekarang ini memang masalah tuh HP sudah. Masalah tuh HP, kuota masalah. Kalau nggak ada kuota lebih selamat. Ada punya kuota udah. Berselancar dalam alam internet, melihat semuanya, melihat aib orang, melihat gibah dan namimah, melihat akhwat yang terbuka auratnya, melihat lelaki tampan, semua dilihat.
Ya, belum kita ikut komentar, belum ikut men-share, belum macam-macam, dengar musik-musik lah, semua ini kelihatannya sepele, tapi berkumpul. Setelah itu masih saya bertauhid, tenang aja, kita bertauhid. Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir ahli tauhid masuk neraka. Banyak ahli tauhid masuk neraka. Satu bertauhid masuk neraka gara-gara zalimi orang, satu bertauhid masuk neraka gara-gara nyuri tanah orang, satunya masuk ahli tauhid masuk neraka gara-gara gibah, satunya ahli tauhid gara-gara makan harta anak yatim, satunya ahli tauhid masuk neraka kenapa? Gara-gara bangga kepada suami, satunya ahli tauhid masuk neraka banyak. Mutawatir kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian jangan bilang saya ahli tauhid, semuanya akan diampuni. Belum tentu. Belum tentu. Tauhid benar bisa menghapuskan dosa-dosa kalau tauhidnya kencang. Kalau tauhidnya kuat. Ini baru sedikit sudah tidak sabar, sudah nangis, sudah merengek, sudah gimana tauhidnya kencang. Tawakalnya bukan kepada Allah. Ketakutan luar biasa. Terus oleh karenanya seorang jangan meremehkan dosa-dosa. Jika dia melakukan banyak dosa maka jangan dia husnudzon, segera dia bertobat kepada. Kalau sudah bertobat kepada Allah baru husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan hadis yang ketiga. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingatkan kita kembali kepada makna takwa yang sering saya sampaikan. Khalidz dzunuba saghira wa kabira dzaka tuqa wasnaka mashin faqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya, tinggalkan dosa besar maupun dosa kecil, semua tinggalkan. Dalam hidup ini kita berusaha tinggalkan. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil. Yahdharu ma yara, dia waspada, jangan sampai menginjakkan kakinya ke duri. Duri besar maupun duri kecil dia hati-hati. Ya. La tahqirana saghiratan, jangan remehkan yang kecil-kecil, duri kecil pun jangan diremehkan. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung berasal dari kerikil-kerikil. Dan kebiasaan manusia, kalau sudah menginjak duri kecil kemudian berdarah, dia bilang wes kadung, wes ra kadung. Lanjut. Tobatnya nanti aja, engkau ai tobatnya, wes kadung. Nah itu jadi masalah. Banyak manusia seperti kadung terlanjur basah. Basah sekalian, nanti tobat belakangan. Akhirnya basah-basah yang lain lagi. Akhirnya tidak bertobat. Akhirnya meninggal tatkala terkadung basah. Itu banyak seperti itu. Tapi ketika seorang waspada, dia injak duri kecil, astagfirullah, dia cabut. Bertobat sama Allah. Maka dia akan selamat terus. Setiap dia injak duri kecil, dia cabut. Istighfar. Sehingga rasa sakit akan terasa terus karena dia obati. Tapi kalau udah luka, udah nggak sakit, udah. Injak sana ya udah nggak ada masalah. Udah darah berlempar di mana-mana. Cuek aja. Nah, kita kalau melakukan dosa, cabut itu duri. Beristighfar kepada Allah. Kita sembuhkan. Sehingga kalau kena duri, sakit lagi. Kita ini bahaya. Cabut lagi. Kapan kita biarkan luka merajalela, kita tidak akan peduli. Ya, sudah keterlanjur basah. Tapi hadis berikutnya fi Sahih Bukhari. Min hadits Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanat indahu li akhihi madlamatun. Maksud saya ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Apapun jalan dosa itu jalannya banyak, setan itu banyak. Di antara cerita yang menyedihkan yang saya dengar dari salah seorang guru saya tidak ingin sebut namanya. Ini bukan terjadi di sini, di luar negeri. Ada seorang akhwat, Masya Allah. Dia buka website, kemudian buka tanya jawab, kemudian talibatul ilm, menuntut ilmu. Tapi ternyata akhirnya hubungan dia dengan suaminya rusak. Kenapa? Ternyata dia mulai connecting sama dai-dai yang ada di website juga, tanya jawab. Kemudian ada konsultasi, akhirnya dia meremehkan suaminya, akhirnya rusak rumah tangganya. Jadi maksud saya setan itu bukan hanya orang-orang awam saja yang mau dia ganggu, semuanya siapa saja. Mau ustadz, mau ustazah, mau tinggal di Jamil Rahman, mau tinggal di Malioboro, setannya ada semua. Ada enggak setannya ibu-ibu? Ada ya. Yang kita merasa aman. Ini bayangkan seorang, Masya Allah, talibatul ilm, penuntut ilmu, buka website, banyak orang ambil faedah dari dia sendiri rusak. Rusaknya gimana? Karena dia connecting sama laki-laki yang juga mungkin dai-dai. Orang setan masuk di situ. Mulai dia connecting, mulai dia enggak serak lagi sama suaminya mungkin dianggap bodoh, dia enggak apa-apa. Rusak rumah tangganya. Ini kenyataan. Oleh karenanya setan bisa masuk dari segala arah.
Hadis berikutnya wa fi sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berikutnya juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim tentang bahayanya maksiat. Bahwasanya seorang kalau melakukan maksiat jangan husnudzon. Dia husnudzon itu kalau dia bertobat kepada Allah. Adapun sedang maksiat husnudzon, ini enggak benar. Tenang, zina Allah Maha Pengampun. Tenang, zina sekali dua kali Allah Maha Pengampun. Itu ada pezina kasih minum kucing selesai kok. Kasih minum anjing diampuni oleh Allah. Kita kasih minum kucing kalau enggak ada anjing. Salah, husnudzon. Husnudzon kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu li akhi madlamatun fi malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadh wa laysa indahu dinarun wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, apakah kezaliman tersebut terkait dengan harta atau terkait dengan harga dirinya? Ingat, kezaliman itu macam-macam. Kembali kepada tiga hal: harta, darah, dan harga diri. Yang Rasulullah SAW sebutkan ketika Haji Wada, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil sama kalian. Harga diri kalian haram, tidak boleh kalian jatuhkan. Sebagaimana kehormatan bulan ini, sebagaimana keharaman tempat ini, kota Mekah, dan sebagaimana keharaman tanah ini, dan menunjukkan bahwasanya kezaliman kembali kepada tiga hal, terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Maka siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harta, meskipun kecil, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bersumpah untuk mengambil dari harta saudaranya qadiban min araq, satu kayu siwak, maka sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil potongan dari neraka jahanam. Sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walau qadiban min araq, meskipun satu kayu siwak yang harganya 1 real, 2 real, 5.000, 10.000." Kata Rasulullah, "Walau qadiban min araq, meskipun satu kayu siwak." Bisa bikin masuk neraka? Bisa. Maka jangan coba-coba mengambil harta orang lain. Jangan coba-coba mengambil harta yang bukan hak kita. Ya, waspada. Orang yang tidak ridha dia akan tuntut dan bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Maka siapa yang menzalimi saudaranya meskipun sedikit harta, au irdin, atau dia menjatuhkan harga diri saudaranya, dia bohongin, dia begini orangnya begini, dia bikin berita dusta. Bahwasanya begini, bikin isu yang tidak benar, menuduh yang tidak-tidak. Hati-hati. Falyati, maka segera dia mendatangi orang yang dia zalimi tersebut. Falyastahillaha minhu, maka dia minta dihalalkan hendaknya. Dalam riwayat yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaknya hari ini juga dia minta dihalalkan. Qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinar wal dirham, sebelum kebaikannya diambil sementara tidak ada lagi dinar dan dirham, itu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat qabla alla yakuna dinar wal dirham, sebelum datang hari kiamat tidak dinar, tidak ada dirham, maka minta maaf sekarang. Kalau sekarang kita minta maaf sama orang kita zalimi, dia minta bayar, kita masih bisa bayar. Kita masih bisa bayar. Ada Syekh Utsaimin berkata, kalau ada orang kita gibahi, kemudian ketahuan kita menggibahi dia, dan dia tidak ridho kecuali kita kasih dia harta, kasih harta tersebut, ringan, harta kita bisa cari lagi. Nah, kalau hari kiamat kita bayar pakai apa? Manusia dibangkitkan dalam kondisi buhman. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, buhman, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan, mobil yang dia kumpulkan, semua dia tinggalkan. Terus dia mau membuat ridho orang tersebut pakai apa? Di dunia masih bisa. Ada orang marah-marah, kita kasih duit, dia Assalamualaikum Pak Haji, senang dia. Dia maafkan. Manusia mudah, kita ambil hatinya, kasih duit dia maafin. Kita mungkin ngomongin dia, agak ajak makan, kasih dia, saya kemarin ngomongin, oh enggak apa-apa, sudah selesai. Mudah bagi dia. Ketika masih hidup dan kita masih ada yang kita beri. Tapi kalau hari kiamat mau kasih apa? Enggak ada. Yang diambil pahala kita. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanati fa'utiyaha. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan, maka kebaikan pahala-pahala itulah yang digunakan untuk membayar kezalimannya. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza fa turhiat alaihi tsumma turhiya finnar. Kalau tidak, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan di neraka jahanam. Ini hadis harusnya membuat seorang takut.
Kalau dia sedang bermaksiat, jangan dia husnudzon sama Allah. Salah. Ya, dia harus kalau mau husnudzon, dia harus bertobat. Bukan dia magrur terpedaya. Allah Maha Pengampun, tenang aja. Nanti Allah yang ngurus. Gimana ente zalimi orang? Ente zalimi orang. Ya. Orang itu terzalimi, tersakiti. Hartanya kamu ambil, kau nipuin dia. Ya, kemudian dengan mudahnya kau bilang nanti Allah yang ngurus, akan diampuni. Ini lihat ini hadis ini. Ya. Lihat hadis yang sudah ma'ruf, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin, datang pada hari kiamat kelak dengan bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahalanya banyak. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia di dunia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka pahalanya diambil transfer kepada orang yang dia zalimi, dikasih dibagi-bagi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih, ternyata dosa pahalanya sudah habis sebelum membayar orang-orang yang dizalimi tersebut. Ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa yang dizalimi tersebut diambil, faturihat ali, dipikulkan kepada dia, thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Maka waspada, jangan sampai kita hidup ini menzalimi orang. Dan saya sudah sampaikan, berbuat zalim bisa jadi sama orang jauh, bisa jadi orang dekat, hati-hati. Zalim itu bukan harus sama orang jauh. Terkadang tetangga kita zalimi. Hati-hati. Terkadang teman pengajian kita zalimi. Terkadang ustaz kita zalimi. Terkadang audiens kita zalimi. Terkadang istri kita zalimi. Terkadang suami kita zalimi. Hati-hati. Terkadang anak kita zalimi. Dan pada hari kiamat semua akan menuntut. Anak kita nuntut kita. Suami kita nuntut kita. Istri kita nuntut kita. Tidak usah orang jauh-jauh, orang dekat terkadang kita zalimi. Orang tua kita terkadang kita zalimi. Maka waspada, jangan pikir orang jauh. Jangan pikir nanti di akhirat tenang, ibu saya akan maafin saya. Enggak, ibu kita akan nuntut kita kalau kita zalimi dia. Dia akan nuntut kita. Jangan pikir tenang, suami saya pemaaf. Di akhirat yang cerita. Dia akan nuntut. Jangan bilang istri saya pemaaf, istri kita akan nuntut. Jadi diam sekarang, mendem. Di akhirat dia nuntut. Oleh karenanya waspada. Ini semua pintu-pintu bisa menjerumus orang neraka jahanam. Maka seorang kalau berbuat kemaksiatan, segera bertobat. Baru dia husnudzon kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, gimana mau husnudzon? Sementara begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat kalau tidak bertobat bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini semua peringatan disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah agar kita tidak salah bersikap husnudzon tidak pada tempatnya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa rubbama takka ba'dul muqtarrin ala ma yara min ni'amillahi alaihi." Bisa jadi seorang yang terpedaya bersandar kepada nikmat yang dia rasakan di dunia, fid dunya. Wa annahu la yughayyiru ma bihi. Bahwasanya maksiat yang dia lakukan tidak merubah kondisinya. Dia maksiat, nikmat jalan terus. Dia maksiat, hidup nyaman. Dia merasa enggak ada masalah. Berarti Allah Maha Pengampun. Wa yadhunnu dzalika annahu min mahabbatillahi lahu. Dia menyangka ini karena Allah sayang sama saya. Ya. Wa annahu yu'tihi fil akhirati afdhala min dzalik. Nanti di akhirat Allah kasih lebih lagi daripada ini. Wa hadza minal ghurur, dan ini adalah bentuk terpedaya ya. Apa kalau Allah kasih harta berarti Allah sayang? Tidak harus. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyangka kami berikan mereka harta dan anak-anak? Kami berikan kebaikan, bahwasanya mereka menyangka kami berbuat baik sama mereka? Tidak. La yash'urun, mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah istidraj, mereka tidak sadar. Sebagian orang menyangka kalau dikasih harta, kemajuan, sukses ekonomi berarti ya sudah Allah telah ridho sama saya. Enggak. Orang kafir lebih banyak sukses daripada kita. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua kami berikan, kata Allah. Beriman kami kasih, orang kafir kami kasih. Kalau ukuran ekonomi berarti keridhaan Allah, orang kafir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih kaya daripada kita. Sebagian mereka terpedaya demikian, melihat kenikmatan yang tiada berhenti, berarti Allah ridho, padahal dia zalimi orang. Dia tidak peduli, lupa. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, "Idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu." Jika engkau melihat Allah memberikan nikmat yang tiada putus-putusnya kepadamu, sementara engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka waspadalah. Fa inna ma huwa istidrajun minhu yastadrijuka bihi. Sungguhnya itu istidraj. Allah mengulur engkau
dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat kau semakin lupa, semakin lalai. Tiba-tiba kemudian Allah matikan engkau. Maka seorang waspada. Terus diulur sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terus kami istidraj di mana mereka tidak sangka. Maksiat jalan terus, kezaliman jalan terus, harta tambah banyak terus. Terus tiba-tiba di puncak kemaksiatan tiba-tiba Allah matikan kemudian masuk neraka jahanam. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang istidraj dengan nikmat-nikmat Allah, Allah kasih nikmat-nikmat dan dia tidak sadar bahwasanya itu istidraj. Banyak. Wa rubba magrurin bi sitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang melakukan maksiat, kemudian Allah tutup, dia menyangka aman-aman saja. Selalu maksiat tertutup, oh aman, berarti aman. Dia lupa bahwasanya suatu saat Allah bisa membuka aibnya atau ketika itu dia Allah cabut nyawanya. Ya akhi, kemudian yang selanjutnya, wa rubba maftunin bi thana'in nas alaihi wa la ya'lam. Betapa banyak orang terfitnah dengan pujian manusia dan dia lupa bahwa itu istidraj. Dia lupa itu apa adalah istidraj. Bukan berarti kalau seorang dai followernya banyak berarti dia benar, belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti semua orang muji-muji dia kemudian dia pasti benar, belum tentu. Uwais Al-Qarani enggak ada yang puji dia. Yang puji cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mencurigai dia. Ternyata khairu tabi'in yang terbaik. Enggak ada yang tahu dia. Ya, saya tahu dalam hidup ini ada seorang dipuji-puji. Sudah meninggal dunia. Tapi makan duit orang banyak, saya tahu. Saya tidak perlu sebut namanya. Tidak ada yang mencela orang muji-muji dia. Mencela tidak mungkin bisa dihitung dengan jari. Yang muji terlalu banyak, orang terpedaya. Tapi saya tahu hakikat orang ini. Bukan berarti pujian orang banyak berarti dia hebat. Enggak. Ini orang tukang makan harta orang lain. Yang sudah meninggal, yang masih hidup juga ada. Ya. Meskipun dipuji oleh jutaan orang. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai seorang merasa dipuji oleh orang, followernya banyak, berarti dia merasa, oh saya telah, berarti benar. Ya, tentu, kita koreksi diri. Pujian bukan apa? Bukan ukuran. Ini kata Ibnu Qayyim. Wa rubba maftunin bi thana'in nasi alaihi wa la ya'lam. Betapa banyak orang terfitnah dengan pujian banyak orang, dia tidak sadar itu adalah ya, istidraj. Bahwa dia semakin lalai. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga ibu-ibu sekalian bisa menjadi istri-istri yang salehah, yang bisa menemani suami di dunia terlebih lagi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.